akan dikirimkan di chatroom. Bagikan jawabanmu ya di chatroom. Jawaban atau hasil refleksimu sangat mungkin Tuhan pakai menjadi berkat bagi teman-teman lain yang membaca. Teman-teman diharapkan untuk tidak keluar masuk ruang Zoom meeting. Mari menikmati Tuhan dan persekutuan ini bersama-sama. Teman-teman dimohon untuk tidak sambil melihat atau mengerjakan yang lain selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Sebelum memulai ibadah, yuk kita simak himbauan ibadah berikut ini. Shalom kakak abang, teman-teman. Selamat datang di Persekutuan Jemaat PMK UNJ. Apa kabar hari ini? Boleh jawab dari kolom chat ya. Halo Kak Evelyn. Halo Kak Rifka. Shalom teman-teman. Selamat datang di ibadah Persekutuan Jemaat PMK UNJ dengan tema Hidup yang Berpengharapan. Bersyukur atas kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan berkumpul di Zoom meeting ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Mari ungkapkan rasa syukur kita, dengan sukacita kita nyanyikan lagu Memasuki Gerbangnya. Hati bersyukur, halamannya dengan
Sebelum memulai ibadah, teman-teman dipersilakan mengambil waktu teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami telah berkumpul di Zoom meeting ini ya Bapak untuk beribadah. Ya Tuhan yang boleh berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bersyukur atas penyertaan Tuhan yang telah memberikan kekuatan dan pengharapan. Mari ungkapkan rasa syukur kita dengan menyanyikan lagu Allah Sumber Kuatku. Teman-teman dipersilakan mengambil sikap doa. Saat ini, mari kita sama-sama merenungkan. Tuhan telah menerangi hati kita dan memberikan kita pengharapan. Namun, bagaimana kehidupan kita selama ini? Sudahkah kita berjuang dan menaruh harapan sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita masih lebih sering melelahkan jiwa dan memegang pergumulan kita dan mengandalkan diri sendiri? Mari kita refleksikan. Cetak.
Amin. Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang sangat memahami isi hati kita dan segala keterbatasan kita. Allah memilih memberi pengampunan di tengah kelemahan dan kejatuhan kita, memberi pengharapan dan janji yang indah dalam kehidupan kita. Karena itu, mari sembah Allah dengan menyanyikan lagu Hatiku Percaya. Kepada Bang Febian, dipersilakan. Ya, selamat siang teman-teman semua. Syukur bisa ketemu kembali ya dalam persekutuan ini, dan bentar lagi kita akan belajar dari firman Tuhan ya. Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Engkau terus menjaga dan memelihara kami hari lepas hari di tengah situasi dunia yang makin banyak pergumulan, khususnya karena pandemi serta dampak-dampaknya yang masih terus kami alami ya saat ini. Kami bersyukur kami bisa kembali bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu, dan bentar lagi akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, mengajar kami akan kebenaran firman-Mu supaya kami bisa memahaminya, dan juga nanti Roh Kudus memimpin, memberdayakan kami untuk menerapkannya di dalam hidup kami. Berbicara ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, kita siang ini akan membahas topik hidup yang berpengharapan ya, yang diminta pengurus saya bawakan. Ya, mari kita belajar apa yang dikatakan Alkitab ya tentang ini. Nah, sebenarnya sangat banyak teman-teman di dalam Alkitab ya, kalau teman-teman mau lihat soal hidup yang berpengharapan ini. Nah, saya akan ambil beberapa bagian yang saya lihat kuat menunjukkannya ya. Boleh slide berikutnya. Ya, kita akan melihat ini dulu ya teman-teman. Apa itu harapan? Lalu kenapa mesti berpengharapan ya? Khususnya kalau kita ya melihat apa yang ada di dalam Alkitab. Ya, kita menyadari kita adalah murid Kristus dan tentunya pandangan kita harusnya berdasarkan Alkitab. Ya, sebenarnya kalau teman-teman googling aja tentang harapan gitu ya, atau maksudin hope gitu, itu akan muncul banyak hal.
dinyatakan tentang harapan itu apa. Kita akan melihat di dalam Alkitab apa sih yang dinyatakan tentang harapan ya, lalu kenapa mesti berpengharapan. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Iya, saya melihat di Alkitab teman-teman itu dinyatakan seperti yang ada di gambar di slide ini ya. Dituliskan hope is seeing light in spite of being surrounded by darkness. Ya, jadi harapan ya atau pengharapan ya, bisa dibilang adalah melihat terang meskipun sedang dikelilingi ya, dilingkupi oleh kegelapan ya. Jadi kondisi kita itu lagi gelap ya, kayak sekarang lah yang kita hadapi ya. Saya pikir kita semua mengalaminya ya karena pandemi. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang jadinya gelap gitu ya, mulai dari ketakutan ketularan ya, mungkin sudah tertular ya, lalu juga mungkin sudah kena gejala, lalu gejala berat ya paling tidak ada mungkin keluarga kita, teman kita, tetangga kita yang sampai meninggal ya banyak sekali, lalu juga terdampak ekonomi dan lain-lain ya, dan teman-teman tentunya terdampak di dalam kuliah ya. Entah mungkin yang baru masuk ya kuliah harus langsung online ya, yang sudah di pertengahan dan di tingkat akhir juga terpengaruh, harus online mengerjakan tugas-tugas, tugas akhir, bahkan mungkin tertunda ya. Saya ketemu banyak mahasiswa sharing bahwa ya misalnya sudah dari tahun kemarin itu tertunda tugas akhirnya bisa dikerjakan ya, jangan bicara selesai mau mengerjakannya saja tertunda karena pandemi ya. Nah ini kita seperti itu ya, tapi kita bisa melihat dan bukan hanya melihat, meyakini ya, merasakan, mengalami adanya terang karena kita adalah ya orang-orang yang ada di dalam Tuhan memiliki terang ya. Nah ini kita akan lihat lebih jauh ya. Oke, boleh slide berikutnya. Ya. Nah ini teman-teman ya, kenapa mesti berpengharapan sekarang? Jadi kan harapan itu apa? Nah kita mesti berpengharapan karena kita memiliki terang. Ya kalau orang lain mungkin mungkin dia bilang dia punya, tapi dia nggak ngalami, nggak yakini, atau ada yang bilang nggak pasti. Ya, jadi jalani hidup aja apa adanya gitu ya, nggak tahu nanti akan terjadi, pokoknya jalani. Tapi kita punya pengharapan dan mesti berpengharapan karena kita punya terang, Tuhan yang memberi terang kepada kita, menerangi kita, dan dia adalah terang dunia ini kalau yang dinyatakan oleh Yesus ya. Nah, saya angkat satu bagian dari Alkitab itu ya, yang saya tampilkan di slide. Yeremia 29 ayat 11 ya. Ini yang satu ayat yang terkenal, tapi mungkin konteksnya agak kurang disampaikan sehingga banyak yang nggak tahu. Ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ya saya pikir dengan gamblang bisa teman-teman tangkap ya bahwa Tuhan bilang dia punya rencana yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan dia mau kasih hari depan yang penuh harapan kepada umatnya. Nah ini Tuhan katakan ya kepada umatnya di zaman perjanjian lama, ataupun juga ya kepada kita ya. Nah, tapi kalau mau perhatikan konteksnya teman-teman, nah ini sangat kena sekali dengan kondisi kita teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat, nanti ada waktu bisa buka ya, baca dari ayat 1. Ya, ini sebenarnya surat dari Nabi Yeremia ya, dia menyampaikan pesan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang sudah ada di dalam pembuangan di Babel. Ya, mereka karena berdosa dihukum oleh Tuhan. Dan kalau teman-teman baca di Alkitab atau mungkin sudah pernah pelajari itu, ya mereka mengalami masa hidup yang bisa dibilang gelap banget. Kenapa ya? Karena Babel menyerang mereka. Itu hukuman dari Tuhan, bentuknya Babel menyerang. Sebelumnya mereka dikepung oleh Babel, lalu Babel bisa menghancurkan tembok Yerusalem, masuk ke kota Yerusalem, banyak yang dibantai, ya, dirampas hartanya, termasuk dibakar, dirusak dan diambil hartanya, dijarah gitu ya oleh Babel adalah bait Allah. Ya, dan buat orang Israel itu ada satu kondisi yang sangat gelap, lalu mereka dibawa
ke pembuangan di Babel. Nah, ini sebenarnya disampaikan kepada mereka yang sudah di pembuangan di Babel. Nah, ketika ada di Babel, teman-teman, orang Yehuda itu menerima ya kayak ajaran sesat gitu, pesan-pesan sesat dari nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu bilang bahwa oh kalian di sini nih nggak bakal lama. Jadi siap-siap aja, sebentar lagi pasti akan dipulangkan Tuhan kembali ke Yehuda, kembali ke Yerusalem. Nah, tapi sebenarnya tidak demikian. Sebelumnya Tuhan sudah sampaikan lewat nabi-nabinya, termasuk lewat Nabi Yeremia, bahwa mereka akan lama di pembuangan Babel, yaitu 70 tahun. Ya, nah jadi Tuhan bilang lewat Nabi Yeremia, itu kamu jangan siap-siap pulang, di sini kamu masih lama, 70 tahun. Ya, kamu ya bangun rumah buat kamu, bangun ladang, berkebun, ya hasilkan pangan, hasilkan keuntungan buat kamu, lahirkan anak, besarkan anak, nikahkan anakmu, kamu stay di sini. Ya, nah teman-teman, jadi mereka mesti mengalami satu kehidupan yang baru. Ya, kalau pakai istilah sekarang yang terkenal itu new normal, mereka harus jalani di Babel. Ya, hidup sebagai bangsa buangan, bangsa yang mengenal Tuhan, hidup di tengah bangsa kafir, ya, lalu kemudian dia mesti menghadapi berbagai hal yang najis gitu ya, cara hidup yang berdosa yang dilarang oleh Alkitab. Nah, itu new normal yang harus mereka jalani selama 70 tahun. Ya, kita ini baru masuk tahun kedua ya dari pandemi ya. Kita nggak tahu berapa lama ya. Tapi saya pikir ya pasti kita bisa menyatakan belum selama orang Israel mengalami kondisi gelap di Babel. Ya, nah tapi Tuhan bilang kepada mereka, tenang aja, stay aja, nanti tahun ke-70 aku akan bawa kamu pulang seperti yang sudah aku rencanakan, aku nyatakan. Nah ini ayat 11 ini maksudnya gini, aku punya rancangan damai sejahtera kepadamu, ya bangun aja di sini, keluargamu, ya usahamu dan lain-lain, aku akan berkati dan nanti ada berkat besar kembali ke Yerusalem, lalu ya rencanaku di dalam dan melalui kamu, yaitu rencana keselamatan atas dunia akan terus aku jalankan. Nah, itu konteksnya teman-teman. Dan ini juga berbicara kepada kita karena kita sudah ya bagian dari umat Allah. Ya, kita punya terang itu, Tuhan yang menerangi. Ya, nah ini di perjanjian lama. Saya tunjukkan satu di perjanjian baru slide berikutnya. Ya, di perjanjian baru ada satu ayat yang ditampilkan. Nah ini dari Roma 8 ayat 28 sampai 29 ini terkenal juga ya teman-teman ya. Nah ini diulangi lagi, isinya sih seperti itu, tapi sudah dilengkapi. Dan ini menyatakan kita iya benar-benar memiliki terang, dan ya ini sebenarnya terang dunia. Tanpa ini, ya orang yang ada di dunia gelap. Siapa terang dunia? Yaitu Kristus. Nah kita lihat ini dinyatakan oleh Paulus di Roma 8 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu maksudnya ya kondisi yang baik, kondisi yang buruk, saat-saat yang manis, saat-saat yang pahit, ya mungkin di tengah-tengahnya gitu, pahit manis, getir dan lain-lain, itu dibilang Allah bekerja dalam segala sesuatu. Nah kalau tadi yang dikatakan Yeremia, ya aku juga bekerja kata Allah waktu kamu aku izinkan ditaklukkan Babel, banyak yang dibantai, banyak dijarah hartanya, baik Allah dihancurkan, dibakar, dijarah, lalu kamu ditawan ke Babel. Ya, itu aku juga bekerja di situ dan aku terus bekerja untuk mendatangkan kesejahteraan. Ini yang Allah nyatakan. Itu lihat di berikutnya kan, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, sama dengan apa yang dinyatakan di situ, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Secara khusus dinyatakan, mereka yang mengasihi Dia yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi siapapun, gitu. Kalau di PL tadi yang terkait Yeremia ya umat perjanjian lama, ini bilang siapapun yang dipanggil Tuhan ya, di zaman perjanjian baru berarti kan termasuk kita. Dan dikasih tahu sebabnya kenapa di ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Berarti kan itu anaknya ya, Kristus ya. Jadi kita sudah memiliki Kristus. Lalu ya Allah mau membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Ya, nah ini sudah utuh, sudah lengkap teman-teman. Yaitu ya Allah punya rencana mendatangkan damai sejahtera kalau yang di Yeremia itu. Nah di Roma ini semua orang pilihannya termasuk kita teman-teman itu ya Allah rencanakan untuk jadi serupa dengan Kristus. Dan itu dia kerjakan lewat segala sesuatu. Ya, nah ini saya terangkan dalam segala sesuatu. Itu sebenarnya kayak gambar yang saya tampilkan itu teman.
Teman-teman bisa lihat ya, ada orkestra gitu, orkestra simfoni. Lalu ada konduktornya itu yang mimpin semua orang-orang yang memainkan berbagai macam alat musik. Nah, kata yang Paulus gunakan di dalam bahasa aslinya itu sebenarnya memberikan gambarannya itu seperti itu, seperti kayak orkestra. Jadi ada satu konduktor mimpin beragam orang yang memainkan beragam alat musik, ya. Tapi yang keluar adalah satu musik yang harmonis gitu, yang indah. Karena ada satu konduktor yang mimpin, yang mengatur bagaimana dimainkan. Ya, konduktornya itu adalah Allah. Ya, nah ini teman-teman menurut saya sangat kuat dan ya harusnya kita berpengharapan karena dibilang apa? Segala sesuatu yang Allah izinkan dalam hidup kita, baik buruk, ya manis, pahit, ya, sukses atau berhasil, itu Allah kerjakan atau Allah hadirkan dan Allah pakai untuk membuat kita semua orang pilihannya menjadi serupa dengan Kristus. Ya, dan karena itu menurut saya teman-teman ya harusnya kita berpengharapan karena apa yang lebih berharga daripada menjadi serupa dengan Kristus? Gak ada. Ya, nah ini teman-teman, kita mesti berpengharapan. Kamu mesti berpengharapan karena kamu memiliki terang ini. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Nah ini kalau di dalam teologinya teman-teman ini biasa disebut ini kita memiliki providensi Allah. Ya, sederhananya pemeliharaan Allah. Tapi kadang orang memahaminya, oh ada pemeliharaan Allah berarti ya aku akan dikasih makan, aku akan dikasih minum, dikasih pakaian, apa yang aku minta akan diberikan semuanya, pasti Tuhan berikan. Kebanyakan dipahami demikian. Tapi sebenarnya bukan hanya demikian, teman-teman. Ya, oke, boleh slide berikutnya. Nah, ini saya tolong untuk teman-teman mengerti lebih jauh lagi. Nah, ini saya kutip itu yang di sebelah kanan ya dari teolog yang namanya Wayne Grudem. Ya, dia berkata seperti itu teman-teman tentang providensi Allah artinya apa sih? Nah, dia bilang demikian. God is continually involved with all created things in such a way. Jadi Allah bekerja terlibat di dalam segala sesuatu yang dia ciptakan. Itu yang tadi di Roma 8 itu dikatakan ya. Nah, Allah secara terus-menerus terlibat dalam segala yang dia ciptakan ya in such a way di mana dia jadi di dalam cara di mana dia pertama keeps them existing and maintaining the property. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tetap ada dan sifat-sifatnya itu juga tetap demikian. Lalu kemudian yang kedua, cooperate with created thing. Jadi Allah bekerja dengan created thing itu, ya, directing their distinctive property. Jadi mengarahkan sifat-sifat mereka yang unik, ya, menyebabkan mereka bertindak atau berada seperti adanya mereka. Ya, lalu yang ketiga, direct them to fulfill his purposes. Jadi mengarahkan mereka untuk menggenapi rencananya. Nah, satu contohnya itu gimana? Itu yang saya kasih gambar ya, S cube ya, itu kotak-kotak es yang mungkin teman-teman sering buat juga di freezer ya. Nah itu teman-teman itu kan air ya. Nah air itu bisa kan bisa menguap ya, lalu kemudian bisa membeku atau ya dia tetap dalam bentuk cair. Nah kenapa air ya dari dulu alam menciptakan sampai sekarang dan nanti kalau dunia masih 1000 tahun lagi ada seperti itu. Dia bisa dalam bentuk cair, bisa menguap, bisa juga membeku jadi es. Itu karena Allah bekerja, teman-teman. Kalau Allah nggak bekerja, terus bekerja, continually bekerja, air nggak akan bisa tetap cair, ataupun nggak bisa menguap, ataupun nggak bisa menjadi es batu. Gitu. Lalu termasuk, kalau misalnya kamu mau buat es batu kayak gitu ya, es cube itu di freezer kamu, itu bukan semata karena kamu punya air, kamu punya freezer, kalau kamu masukin air di situ, ya freezermu nyala tentunya ya, ada listrik berarti, lalu terjadilah nggak semata-mata demikian. Kamu baru bisa membuat es di freezermu itu, airnya bisa menjadi beku, itu kalau Allah bekerja juga membuat itu bisa membeku. Sederhananya gitu teman-teman. Jadi segala sesuatu itu Allah arahkan, Allah buat seperti rancangannya, dan terutama yang paling penting yang nomor 3 itu mengarah kepada ya ujung-ujungnya itu menuju kepada penggenapan rencananya. Jadi es batu ini bisa ada, tercipta itu juga untuk rencana Allah. Sayangnya cuma es batu aja itu begitu. Ini yang kita imani berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam kitab itu gambarannya itu kayak gitu providensi Allah.
Ya, jadi apapun yang kamu alami, teman-teman, Allah hadir di situ, dia bekerja di dalam dan melalui kamu dan segala sesuatu yang di sekitarmu, segala sesuatu dalam hidupmu, ya itu bisa demikian karena ada Allah, dan dia bukan hanya sekedar ada, mengarahkan, tapi dia membuat itu supaya rencananya tergenapi di dalam dan melalui hidup kamu. Ya, nah ini satu hal yang menurut saya harusnya membuat kita hidup berpengharapan. Oke, boleh terus maju. Nah, saya kasih satu contoh teman-teman dari Alkitab. Ya. Saya pikir kita perlu ini karena ya ini diberikan supaya kita bisa melihat gitu dalam sejarah Allah itu memang dia bekerja memberikan pengharapan. Dia menggerakkan segala sesuatu, bekerja di dalam segala sesuatu untuk menggenapi rancangannya yang indah, rancangannya yang agung, yang mulia di dalam dan melalui Kristus Yesus. Kita dibentuk menjadi kian serupa dengan Kristus sehingga dia dimuliakan. Ya, nah, bagaimana hidup berpengharapan secara khusus? Nah, ini mari kita belajar dari kitab Rut. Ya, mungkin teman-teman familiar dengan kitab Rut, atau kalau nggak familiar bisa lihat, ya, dan nanti saya nggak bahas detail nih, waktu kitab Rut buat kita terbatas ya. Saya angkat beberapa saja yang untuk menunjukkan gimana sih kita harusnya hidup berpengharapan. Ya, oke, boleh. Berikutnya. Ya, ini kalau kita mau lihat teman-teman ya di situ diceritakan tentang dua tokoh terutama ya selain tokoh besarnya yaitu Allah, itu Naomi dan Ruth. Ya, nah ini kalau mau pakai yang tadi saya tampilkan di awal ya tentang pengharapan itu apa, ya bagian awal kisah Ruth dan Naomi di kitab Ruth ini itu bisa dibilang being surrounded by darkness. Jadi mereka mengalami hidup atau masa hidup yang gelap, bahkan gelap banget. Ya, ini saya tunjukkan beberapa ya menampilkan itu di dalam kitab Rut, yaitu Rut pasal 1 ayat 1 dan 2. Teman-teman bisa lihat di slide itu. Pada zaman para hakim memerintah, ya saya kasih warna merah itu zaman para hakim. Zaman para hakim, teman-teman, orang Israel itu sudah jatuh di dalam dosa sedemikian rupa sehingga Allah seringkali menghukum mereka. Hukumannya apa? Ada kelaparan, ya, ada paceklik sehingga nggak ada panen, atau mereka diserang musuh. Ya, kalaupun ada panen, panennya dirampas, ya, ada yang dibunuh, ditawan, diculik gitu ya. Nah, ini terjadi di zaman hakim-hakim. Ya, lalu kemudian dibilang satu ketika ada kelaparan ya di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda. Jadi karena kelaparan, ada satu orang terpaksa mengungsi dari Bethlehem Yehuda. Nah, itu saya kasih warna biru, teman-teman, kata Bethlehem Yehudanya. Kenapa? Karena Bethlehem itu, teman-teman, ya familiar kan dengan Bethlehem ya, tempat Tuhan Yesus lahir. Bethlehem itu artinya teman-teman kota atau gudang roti. Maksudnya apa? Di situ banyak dihasilkan gandum dan dibuat banyak roti di situ. Kalau kayak kita mungkin misalnya Cianjur gitu, kota beras. Nah, tapi ini Cianjur mengalami kelaparan sampai nggak ada beras di Cianjur, sehingga orang di Cianjur mesti ngungsi. Ini kondisinya kayak gitu, mau dinyatakan. Lalu seorang beserta istrinya dan dua anaknya pergi atau mengungsi ke daerah Moab. Jadi mereka terpaksa mengungsi ke Moab. Moab itu negeri orang kafir. Mereka umat Allah tinggal di negeri yang Allah berikan, kemudian mesti pindah ke negeri kafir. Ya, namanya itu disebutkan di ayat 2, Elimelek. Ya, itu juga ada ironi di situ ya, selain dari kata Bethlehem tadi. Karena Elimelek itu artinya Allah adalah raja. Kalau Allah adalah raja yang berkuasa, kenapa kok umatnya sampai kelaparan? Kenapa umatnya yang namanya Elimelek berarti menyatakan Allah itu raja, ya? Sampai kelaparan mesti ngungsi ke negeri kafir. Ya, lalu istrinya namanya Naomi. Naomi itu artinya cantik, ya, molek gitu ya, bagus. Ya. Lalu dua anaknya Mahlon dan Kilion. Ya, itu jadi mereka ngungsi. Itu slide berikutnya. Ya, lalu, boleh? Ya, slide berikutnya teman-teman. Dibilang, sorry, ini ya ayat 3 ya, ini di pasal 1 juga ya dari kitab Rut, dibilang matilah Elimelek. Jadi udah ngungsi ya karena kelaparan, masuk ke negeri kafir, pergi jauh-jauh, mesti tinggal di negeri asing, negeri kafir, berarti mereka kan orang minoritas ya, dan pasti hidupnya sulit banget karena ya selain minoritas dari segi bangsa, dia juga minoritas dari segi kepercayaan. Ya, semuanya orang kafir di kanan kirinya dia. Ya, lalu kemudian mati si Elimelek ini. Ya, jadi ya kepala rumah tangganya mati, jadi keluarganya kehidupannya masuk lagi dalam masa yang gelap. Ya,
karena yang mensupport keluarga itu sudah mati, ya, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya, ya, jadi dia tinggal punya 2 anak. Lalu kemudian 2 anaknya itu dinikahkan dengan perempuan Moab, namanya Orpa dan Rut itu. Lalu perhatikan ayat 5. Ayat 5 dibilang, lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Ya, perhatikan teman-teman, gelap banget ya. Sudah mengungsi ke negeri kafir, paksa, lalu kemudian di situ suaminya mati, 2 anaknya yang udah dinikahkan mati. Dan perhatikan berarti yang janda bukan hanya Naomi, tapi juga Ruth dan Orpa. Jadi ada 3 perempuan yang hidupnya mengalami kondisi yang gelap, ya, being surrounded by darkness. Nah itu di bagian awal kisah yang ada di kitab Ruth ini. Oke, boleh berikutnya? Ya, ini menunjukkan lebih kondisi yang gelap itu ya teman-teman. Jadi nanti kalau teman-teman maju terus sampai ayat 20-21 dari pasal 1, Naomi sama Ruth itu udah pulang lagi ke Bethlehem. Ya, tapi ketika sampai di Bethlehem, orang-orang bilang itu Naomi ya, semuanya rame gitu ya. Lalu kemudian dia bilang jangan sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Ya, jadi dia bilang ganti aja nama gue, jangan lagi Naomi tapi Mara. Mara itu artinya pahit teman-teman. Tadi kan Naomi ya artinya itu cantik, manis, elok. Sekarang dia bilang pahit. Kenapa pahit? Itu sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Jadi dia mengalami kepahitan karena kondisi hidupnya yang gelap itu. Ya, oke, boleh. Yuk, berikutnya. Ya, lalu tapi kalau kita lihat bagian tengah dan sampai akhir dari kisah Ruth dan Naomi ini di kitab Ruth, teman-teman, ya seperti yang tadi yang di awal ya, ini saya tampilkan lagi itu gambarnya sebelah kanan, seeing light in spite of being surrounded by darkness. Jadi walaupun mereka hidupnya itu gelap ya, tapi mereka bisa melihat terang, mengalami terang. Ya, lihat di ayat 13 pasal 4 nih pasal yang terakhir dari kitab Ruth. Boas mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya. Ruth yang tadi jadi janda, ya akhirnya ada yang menikahi yaitu Boas. Ya, terus kemudian nanti disebutkan atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Ia lalu melahirkan seorang laki-laki, ya, anak laki-laki. Ya, lalu kemudian di paling ujung dari kitab Ruth ditulis ada silsilah. Inilah keturunan Perez, khususnya ya. 18 itu ayat 18 ayat 21-nya Salmon memperanakan Boas, ini Boas yang menikahi Ruth. Boas memperanakan Obed, nih anaknya Boas dan Ruth itu ya. Lalu Obed memperanakan Isai dan Isai memperanakan Daud. Itu saya kasih warna ungu. Daud siapa? Itu Raja Daud. Dan nanti dari Raja Daud itu lahir Raja-Raja Yehuda dan ujung-ujungnya adalah lahir Yesus Kristus. Ya, jadi ada terang, mereka mengalami terang, bahkan terang yang luar biasa, teman-teman. Kenapa? Karena hidup yang gelap itu sebenarnya di dalamnya Allah bekerja, Allah pakai untuk menggenapi rencananya, dan luar biasanya apa? Ya, Naomi itu menjadi nenek dari Obed, ya, Ruth jadi mamanya si Obed ini, dan keduanya itu ya nenek moyangnya Tuhan Yesus. Jadi mereka adalah orang-orang yang Yesus Allah pakai untuk menghadirkan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia, ya Tuhan dan Juru Selamat kita ke dunia ini. Nah itu jadi ada terang yang luar biasa di dalam hidup mereka. Dan ini menggambarkan itu tadi teman-teman, providensia Allah. Ya, oke. Nah, oke, berikutnya. Nah di sini langsung saja saya mau ajak teman-teman untuk melihat bagaimana hidup berpengharapan. Nah, kalau dari kitab itu, teman-teman, saya tarik pertama ini, sadari dan siap hadapi kondisi gelap di dalam hidup. Ya, kita semua, teman-teman, kamu, ya, dan juga saya, sebenarnya mesti sadari dan siap hadapi kondisi gelap dalam hidup. Ya, tadi itu, ya, keluarganya Elimelech, Naomi, lalu juga sampai ke Ruth. Ya, itu tadinya hidupnya bisa dibilang enak-enak aja gitu, ada terang. Tapi kemudian hadir kegelapan yang amat sangat di dalam hidup mereka. Ya, Alkitab menyatakan memang demikian. Termasuk tadi yang Roma 8 ayat 28, bekerja dalam segala sesuatu, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang sukses, ada kegagalan. Jadi kita mesti siap ya menghadapinya. Jangan pikir kalau kita sudah diselamatkan, kita muridnya Kristus, apalagi kita melayani, ya itu pasti hidup kita manis-manis, enak terus. Enggak, Allah mengizinkan adanya kondisi hidup yang gelap, itu yang nggak enak,
Tapi itu sebenarnya ya dia sengaja hadirkan untuk dia hadirkan terangnya, hadirkan berkatnya, tergenapi rencananya. Ya, nah ini sadari dan siap hadapi kondisi gelap dalam hidup. Jadi kalau ada pandemi saat ini, mungkin pandemi lama, jadi kamu mungkin bermasalah, perusahaanmu mungkin bermasalah, ya kamu mesti siap teman-teman. Karena itu bagian dari rencana Allah untuk mengenapi rencana agungnya di dalam dan melalui kamu juga. Ya, itu yang pertama. Ya, lalu kemudian yang kedua, boleh slide berikutnya. Ya, kedua ini teman-teman, terus berjuang dekat dengan Tuhan. Ya, ini kalau teman-teman lihat di pasal 1, tadi saya belum tampilin. Ya, ketika dua anak Naomi itu, Malon dan Kilian mati, ya, berarti kan tinggal si Naomi, lalu dua menantunya, Ruth dan Orpa. Lalu mereka dengar kabar gitu bahwa Tuhan sudah memberikan berkat lagi di Yehuda, maksud di Bethlehem. Jadi mereka mau pulang. Ya, jadi bertiga jalan pulang menuju Bethlehem Yehuda itu. Tapi di tengah jalan Naomi bilang, kalian balik aja masing-masing ke rumah ibu kalian. Maksudnya apa? Pulang aja lagi supaya nanti ibu kalian akan menikahkan kalian dengan pria-pria lain. Gitu. Ya. Tapi responnya si Ruth dan Orpa bagaimana? Ya, itu yang di ayat 9 saya kasih warna ungu teman-teman di ujung ayat 9. Lihat, lalu diciumnya mereka, jadi dicium itu maksudnya sudah resmi gitu. Kalian pulang aja kata Naomi, kembali ke rumah ibu kalian. Tapi respon Ruth dan Orpa bagaimana? Mereka menangis dengan suara keras. Ya, lalu nanti di ayat 14 juga disebutkan lagi, menangis pula mereka dengan suara keras. Ya, menangis dengan suara keras di sini teman-teman. Itu maksudnya mereka melakukan perkabungannya orang Israel. Ya, jadi mereka berseru kepada Tuhan, menyatakan kepedihan mereka, kesedihan mereka, dan lain-lain isi hatinya karena kondisi hidup yang gelap itu kepada Tuhan. Dan perhatikan sampai 2 kali dalam satu kejadian saja. Jadi saya menarik dari situ, mereka itu orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan termasuk ya Orpa dan Ruth ini. Ya, karena ketika mengalami hal yang nggak enak itu, mereka berkabung, berseru, menyerahkan segala kesedihan mereka, kepahitan mereka kepada Tuhan. Ya, dan ini luar biasa, teman-teman. Mereka di situ siapa? Mereka di situ adalah Ruth dan Orpa. Orang Moab, perempuan Moab, bukan Naomi yang adalah umat Tuhan. Jadi ini kayak mau dibilang, lihat nih, yang orang ini tadinya, dua orang perempuan ini tadinya itu orang kafir. Tapi setelah kenal Tuhan, mereka punya relasi yang dekat dengan Tuhan, termasuk ketika Tuhan mengizinkan ada masa sulit, sangat sulit dalam hidup mereka, mereka dekat dengan Tuhan. Sehingga mereka misalnya itu 2 kali berkabung dalam satu waktu. Ya, kita mesti dekat dengan Tuhan, teman-teman. Dan kalau kita dekat dengan Tuhan, ya seperti lagu yang kita suka nyanyikan ya, terus saya kasih gambar di sebelah kanan. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Jadi walaupun ada badai besar di dalam hidup kita, kita bisa tetap tersenyum karena ada Kristus. Masalahnya kita suatu perahu nggak dengan Kristus. Jangan-jangan Kristus sudah ada di perahu lain, jalan gitu ya, kita ada di perahu lain, jalan gitu. Nah, kalau memang kondisinya demikian berjauhan, ya udah, susah lah hidup kita ketika ada masa-masa gelap Tuhan izinkan terjadi. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, ya kita bisa smile at the storm, dan kita mengalami Tuhan bekerja, menyiapkan kita, memampukan kita bersikap benar. Nah, itu terjadi dalam hidup Ruth. Ya, nah ini yang kedua, jadi terus berjuang dekat dengan Tuhan, teman-teman, ketika ada kesulitan. Jangan justru menjauh karena misalnya kesel sama Tuhan, ngambek, protes gitu ya, tapi tetap dekat dengan Tuhan. Bahkan harus makin dekat dengan Tuhan. Ya, oke. Lalu yang ketiga, boleh slide berikutnya. Nah ini, pilih untuk percaya kepada Tuhan meski dalam kondisi gelap. Ya, ingat tadi kan Naomi suruh pulang aja ke rumah ibumu supaya nanti bisa kawin lagi. Ya, anak gue, kalaupun gue punya anak, ya itu juga kemudian katakan Naomi, nggak mungkin kan kalian berdua nungguin sampai mereka besar lalu kawin dengan dua anakku itu. Pulang aja. Lalu Orpa, teman-teman, itu memilih pulang. Tuh kayak di gambar itu, dia udah jalan pulang. Tapi Ruth tidak, teman-teman. Ya perhatikan, dia bilang, jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau.
Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Ya, nah itu saya kasih warna ungu. Ya, jadi itu teman-teman pilih tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun Naomi sendiri pun tampaknya sudah nggak percaya, karena dia bilang kalian pulang aja, nggak mungkin ada pengharapan buat hidup kalian. Tapi dia tetap mau ikut Naomi. Kenapa? Karena dia sudah memilih ya Allahnya Naomi jadi Allahnya, dan dia mau terus percaya. Nah ini teman-teman, makanya ya saya sebutkan demikian, pilih untuk percaya kepada Tuhan meski dalam kondisi gelap. Dan teman-teman perhatikan betapa pentingnya pilihan Ruth, ya, menyebabkan tadi lahir Obed setelah dia menikah dengan Boas. Obed itu kemudian nanti akhirnya melahirkan Isai, dan Isai akhirnya punya keturunan yaitu Daud, dan terus akhirnya Kristus. Kalau Ruth tidak membuat pilihan untuk tetap percaya kepada Tuhan, mungkin lain cerita selanjutnya. Allah ya dalam tanda petik mungkin mesti pakai plan B. Tapi dia memilih percaya, akhirnya plan A-nya Allah terus berjalan, dan luar biasanya apa teman-teman? Dia menjadi orang yang Allah pakai untuk akhirnya menghadirkan Kristus di tengah dunia ini. Orpa memilih pulang, dia tidak mengalami dipakai Tuhan seperti Tuhan memakai Ruth. Ya, nah kamu mau seperti Orpa atau seperti Ruth? Saya harap kamu mau seperti Ruth, supaya Allah bisa mengerjakan pekerjaannya, menenapi rencananya melalui kamu. Ya, oke. Lalu kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu tadi ya pilih. Nah, yang keempat bukan cuma pilih percaya, tapi juga ambil tindakan iman. Ya, jadi Ruth bilang ya bangsamu lah bangsaku, ya Allahmu lah Allahku, ya. Dia lalu ambil tindakan iman. Tindakan imannya apa? Sebenarnya yang pertama adalah ya bersama Naomi pulang ke Bethlehem, sampai di Bethlehem. Ya, ini di pasal 2 terjadi. Saya ambil satu contoh. Ya. Nah, itu yang ayat 2 ya. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata pada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang-orang yang murah hati kepadaku. Jadi dia sudah sampai di Bethlehem, dia mau jadi alat Allah memelihara hidup Naomi. Yang nggak lagi punya suami, nggak punya anak. Ya, itu tindakan iman dia ambil. Nah teman-teman, kadang mungkin kita menyatakan, ya Tuhan aku tetap percaya nih, lagi pandemi, studiku sulit, mesti online terus, tugas akhir tertunda, tapi apakah ada tindakan iman? Tuhan mau kita bukan hanya beriman, teman-teman, tapi mengambil tindakan iman, supaya dia bisa bekerja di dalam dan melalui kita, bekerja di dalam segala sesuatu untuk menggenapi rencananya. Ya, jadi bukan hanya pilih percaya, tapi ambil juga tindakan iman. Ya, oke, lalu berikutnya. Slide berikutnya boleh? Iya, yang kelima adalah sabar menanti providensia Allah nyata. Ya, tadi Ruth sudah membuat, kalau teman-teman baca di dalam kitab Ruth, itu masih lama. Gitu. Sampai nanti akhirnya dia ketemu dengan Boas. Yang tadi dia mau cari makan buat Naomi, dia pergi ke satu ladang untuk ngumpulin gandum. Ya, ternyata itu ladangnya Boas, saudaranya Naomi, yang nanti harusnya menikahi Ruth untuk melanjutkan keturunan dari Naomi dan Elimelek. Ya. Dia nggak tahu itu ladangnya Boas, dia pergi ke sana. Kenapa bisa demikian? Ya, satu hal, Allah bekerja mengarahkan Ruth sampai di situ, kemudian Boas kasih kebebasan Ruth untuk memungut, itu di ayat 6 yang saya tampilkan. Ya, lalu kemudian sampai akhirnya ya itu, nanti Boas menikahi Ruth, akhirnya Obed ya ada keturunannya Isai ada keturunannya yaitu Daud, terus sampai kepada Kristus. Yaitu kadang memang Allah menunjukin bahwa aku terus bekerja dan sesuatu, datangkan kebaikan, wujud nyatanya itu mungkin butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang. Nah, kita mesti sabar. Ya. Oke, boleh. Terus berikutnya yang terakhir teman-teman. Nah, ini saya lihat juga boleh dari kitab Ruth, yaitu kita mesti beri diri jadi Ruth bagi orang lain, atau minta Tuhan karuniakan Ruth bagi diri kita. Jadi beri dirimu jadi Ruth bagi orang lain, ya, ataupun ya minta Tuhan karuniakan Ruth bagi dirimu. Ya, perhatikan tadi Ruth karena dia percaya kepada Tuhan, ambil tindakan iman, akhirnya dia dipakai untuk menopang Naomi. Kalau teman-teman baca ya nanti saya sarankan ambil
Waktu pasal 2, pasal 3, pasal 4 itu baca bagaimana Naomi pun akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan. Ya, menghadapi kondisi yang gelap, teman-teman, dalam kehidupan kita itu memang nggak mudah. Ya, kita butuh orang yang jadi alat Tuhan. Nah, kamu bisa jadi alat Tuhan buat orang lain, atau ya kalau kamu butuh topangan, berdoa, Tuhan akan berikan ya dalam tanda petik seorang Ruth gitu untuk mendukung kamu, akhirnya kamu sedikit demi sedikit menjadi makin percaya dan kemudian bisa mengambil tindakan iman juga. Ya, oke. Itu yang kita bisa pelajari bagaimana hidup berpengharapan. Nah, saya mau tutup dengan satu pengalaman saya singkat saja, teman-teman. Saya pernah mengalami juga satu kondisi hidup yang gelap dan itu skalanya dunia waktu saya kuliah. Itu gambarnya saya tampilkan, teman-teman. Itu krisis moneter. Itu tahun mulai dari 97 sebenarnya ya. 1997, lalu puncaknya 1998, melanda dunia, termasuk melanda Indonesia. Itu teman-teman lihat ibu-ibu ngantri untuk beli minyak goreng itu yang sebelah kiri. Lalu kemudian terjadi kerusuhan Mei, itu orang menjara, ya banyak yang dibakar, bahkan ada yang dibunuh, diperkosa. Lalu kemudian ya yang di paling kanan itu gedung MPR DPR diduduki mahasiswa, menurunkan Presiden Soeharto, teman-teman. Ya, nah itu saya ngalami dan saya lagi mau mengerjakan tugas akhir. Karena ada krismon itu, teman-teman, ya masa studi saya itu jadi makin panjang. Ya, itu karena saya mesti mencari dana untuk bisa menyelesaikan penelitian tugas akhir saya. Ya, saya dari keluarga yang pas-pasan sebenarnya. Lalu krismon itu membuat harga-harga naik bisa sampai 5 kali lipat, bahkan ada yang lebih. Nah, saya dari jurusan farmasi UI, jadi mesti melakukan penelitian dan ya harga alat, harga bahan itu naik 5 kali lipat lebih. Ya, jadi saya mesti cari sponsor, ya sekian lama, kemudian syukur Tuhan buka jalan. Ada dari Departemen Kesehatan kasih dana untuk penelitian. Lalu saya ngerjakan penelitiannya, waktu itu harapannya bisa selesai dalam 1 semester, ternyata ada mesti perpanjang lagi di 1 tahun dan membuat saya menghabiskan masa studi saya. Dan ketika saya lulus itu ya masih berasa tuh dampak krismon gitu, mau kerja di mana. Ya, tapi ya Tuhan kasih kerjaan di lab farmasi UI, sama juga ada pekerjaan menerjemahkan buku-buku teks bahasa Inggris. Ya, itu lumayan memberikan. Ya, tapi ya di mana masuk ke dunia farmasi, dunia kerja farmasi. Ya, tapi kemudian saya menemukan, teman-teman, ternyata Tuhan mengarahkan saya ke kehidupan yang ini yang saya jalani sampai sekarang sebagai hamba Tuhan full time, staf perkantas. Ya, jadi kondisi hidup yang sulit, ya Tuhan izinkan waktu itu skala dunia juga, ya Tuhan pakai untuk mengarahkan saya menemukan panggilan. Saya jadi staf perkantas dari tahun 2003 sampai sekarang. Ya, bersyukur ada banyak orang yang boleh saya layani dan ya mereka sudah jadi alat Tuhan di banyak tempat, banyak posisi di Indonesia. Ya, itu sedikit pengalaman dari saya. Jadi kalau teman-teman mengalami juga masa hidup yang sulit, ya tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Ya, oke, saya tutup satu dengan ini. Itu lagi, Seth. Ya, ini dari Martin Luther King Jr. Dia bilang demikian, we must accept infinite disappointment, but never lose infinite hope. Ya, jadi kita boleh mengalami begitu banyak kekecewaan karena ada banyak kegagalan, kesulitan. Ya, Tuhan izinkan dalam hidup kita terjadi, tapi jangan pernah kehilangan harapan yang tidak terbatas. Ya, kan kita punya harapan yang tidak terbatas, teman-teman, karena kita punya terang yang tidak terbatas. Kalau yang tadi kita lihat sudah disebutkan, yaitu Allah yang punya kuasa yang tak terbatas. Dia bekerja di dalam segala sesuatu, mengorkestrasi segala sesuatu untuk menghasilkan ya alunan musik yang indah, menggenapkan rencananya. Kita semua dibentuk makin serupa dengan Kristus. Ya, jadi jangan sampai kehilangan harapan yang tak terbatas ini. Karena kalau kamu kehilangan, ya berarti kamu kehilangan hal yang tidak ada duanya di dunia ini, yaitu mengalami Allah bekerja di dalam dan melalui kamu, Allah yang kuasanya tak terbatas itu untuk tujuan yang juga ya sangat besar, sangat mulia, yaitu
makin serupa dengan Kristus, dan Kristus jadi ya penguasa full atas dunia ini waktu dia datang kembali. Nah, demikian dari saya. Ini apakah masih ada waktu untuk tanya jawab atau langsung tutup? Waktunya singkat untuk bawain topik ini. Gimana? Ada tanya jawab, Bang. Oh ya, boleh silakan. Ada pertanyaan? Kalau ada yang mau bertanya, saya harap itu cukup memberikan gambaran ya dari apa yang ada di dalam Alkitab. Ya Bang, katakan. pertanyaan aku izin bacain pertanyaannya ya Bang. Pertanyaan Ya, pertama, Shalom Bang, bagaimana saat manusia hilang pengharapan, bahkan sampai ke depresi? Apakah dia terhilang dari rancangan Allah atau bagaimana Bang? Ya, oke. Kalau lihat apa yang saya coba terangkan tadi ya, dari teologisnya maupun dari contoh dalam kehidupan Ruth, saya juga tunjukkan pengalaman saya, teman-teman, ya kalau orang sampai depresi pun ya dia tidak terhilang ya, karena kalau ya memang dia itu milik Tuhan gitu ya, makanya benar-benar sudah ditebus, diselamatkan di dalam Kristus Yesus, ya Allah tetap bekerja gitu. Allah tetap akan membentuk dia, memang tinggal tunggu kapan waktunya aja nyata providensi Allah itu, nanti ya dia bisa keluar dari depresinya, kembali percaya, dan terus kemudian mengambil tindakan iman. Ya, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, Naomi itu dalam cerita itu juga mengalami depresi yang berat. Karena perhatikan sampai tadi, dia bilang, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, yang artinya pahit. Kenapa? Dia bilang, karena aku pergi dengan tangan penuh, tapi Tuhan, aku pulang dengan tangan kosong, dan Tuhan ngambil itu semua gitu. Suamiku, anak-anakku, aku nggak punya apa-apa lagi, dan bahkan dia bilang tangan Tuhan teracung kepada aku. Itu sangat pahit hidupnya. Ya kalau saya nilai sih ya depresi juga itu. Tapi perhatikan ya, Allah bekerja, terutama kalau di situ ya lewat Ruth tadi yang duluan yakin percaya itu, ya akhirnya Naomi nanti bisa keluar dari kepahitannya atau ya depresinya juga itu, dan akhirnya Naomi juga itu yang nanti dorong Ruth untuk deketin Boaz gitu, dorong Boaz supaya melakukan bagiannya, karena Boaz itu yang harus ya mengawini Ruth supaya Elimelek punya keturunan. Nah itu demikian teman-teman. Ya, jadi tetap Tuhan bekerja di dalam segala suatu kondisi depresi dan lain-lain. Kalau memang dia milik Tuhan, dia udah masuk bagian dalam rencana Tuhan. Pada waktu Tuhan saja, nanti dia pasti akan balik kembali. Ya, entah dia sendiri yang akan Tuhan kasih anugerah untuk bisa percaya pada Tuhan, balik ya, atau mungkin pakai orang lain gitu, kayak tadi Naomi ditolong oleh Ruth itu. Jadi kembali pentingnya punya komunitas ya teman-teman, seperti yang sering digaungkan ya di lingkup kita kan, punya komunitas, kelompok besar, kelompok kecil, ataupun sahabat rohani, kakak rohani yang membimbing kita. Ya, saya pikir itu. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Bang. Karena masalah waktu, nanti untuk pertanyaannya, untuk pertanyaan teman-teman akan dikirim ke Korfak masing-masing. Oke, langsung tutup doa ya, atau gimana? Tutup doa berarti ya? Iya Bang. Oke, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan, walaupun singkat, kami bisa melihat atau kembali melihat bagaimana di dalam firman-Mu ya Tuhan dinyatakan bahwa memang kami harus hidup berpengharapan di tengah kondisi kehidupan yang tampaknya gelap, bahkan mungkin sangat gelap. Kami memiliki terang, yaitu Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang adalah terang dunia. Dan Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Yaitu Engkau akan mengubah kami sesuai dengan rencana-Mu, makin serupa dengan Kristus, sehingga Kristus akan menjadi Raja di atas segala sesuatu. Ya Tuhan, biarlah ini kami imani,
di tengah kondisi hidup yang sulit saat ini, khususnya teman-teman di sini alami, mungkin kesulitan di dalam studi mereka karena kondisi pandemi harus studi online, mengerjakan tugas-tugas secara online, hingga bahkan mungkin tugas akhir, ataupun kondisi kehidupan keluarga yang terdampak secara ekonomi atau secara kesehatan, ataupun juga mungkin masa depan yang sepertinya tidak jelas dampak pandemi ini juga, ataupun mungkin pergumulan-pergumulan lain, biarlah mereka tetap meyakini ini, memilih untuk tetap percaya kepadamu ya Tuhan, dan kemudian mengambil tindakan iman seturut dengan kehendak-Mu, dan juga bersabar menunggu pada waktunya providensia-Mu akan nyata bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, biar firman-Mu tertanam di hati dan pikiran kami, dan menghasilkan buah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saya silakan kembali pada MC. Terima kasih kepada Bang Febian yang telah membawakan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Bersyukur atas firman yang telah sama-sama kita dengarkan. Kiranya kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi pelaku firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Teman-teman yang ingin memberikan persembahan dapat melakukan quick response code di layar Zoom masing-masing. Mari berikan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Kepada pewarta dipersilakan. Shalom teman-teman semua. Sekarang aku akan membacakan warta untuk PJ pada hari ini. Pertama-tama, mari kita apresiasi teman, kakak, abang yang melayani. Pelayan PJ hari ini ada WL Gita FBS 20, ada Kak Jonis Marnala FIK 19, gitaris ada Bang Yohanes FT 18, keyboardis ada Melody FIP 20, slider ada Angela FBS 20, dan pelayan fakultas pada PJ hari ini ada dari FIP. Berikutnya, ada ibadah persekutuan seminggu ke depan, yaitu yang pertama ada PD FPPSI dengan tema The Wonders of Self-Awareness. Pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, jam 4 sore. Lalu, yang kedua ada PDFIP dengan tema Community of Love. Pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, jam 6 sore. Lalu, ada Persekutuan Jemaat PMK WNJ 2021, hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2021, jam 11.45 siang. Teman-teman, itu tadi ibadah persekutuan selama 1 minggu ke depan. Teman-teman jangan lupa datang ya. Selanjutnya ada video sharing buku dari Humpus PMK WNJ. Yuk kita simak. Shalom teman-teman PMK WNJ. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri aku.
Shalom teman-teman PMK UNJ. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Nama aku Hasana Rafa, aku dari Fakultas Teknik Angkatan 2019. Di sini aku mau men-sharingkan apa yang aku nikmati dari buku yang telah aku baca. Buku ini berjudul Smart and Elegant. Buku ini ditulis oleh seorang wanita hebat yang bernama Yani Indra. Ia menulis buku ini karena ia ingin menginspirasi dan memotivasi banyak orang lewat cara berpikir berdasarkan prinsip yang benar yang tertulis di dalam buku ini. Sebenarnya aku belum selesai membaca buku ini, tetapi aku mau men-sharingkan apa yang kudapat, yaitu hidup adalah sebuah pilihan dan sebelum kita menyadari hal itu, kita terlebih dahulu harus mengetahui siapa diri kita sendiri, untuk apa kita diciptakan. Lewat buku ini, aku seperti di reminder untuk melakukan self-love. Terkadang manusia sering membandingkan dirinya dengan orang lain, mau itu membandingkan fisiknya, kepintarannya, ataupun pencapaiannya. Melalui buku ini, Ibu Yeni Indra menuliskan bahwa semua orang yang lahir di dunia memiliki keunikannya masing-masing, yang artinya tidak ada orang yang akan sama persis karena ada tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dan buku ini mengajarkan bahwa jika ingin hidup bahagia, maka harus menjadi diri sendiri dan menata pola pikir untuk tidak selalu membandingkan diri dengan orang lain. Justru, buatlah sebuah pilihan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan beritahu lewat hati nurani kita masing-masing. Mungkin cukup segini aja sharingku mengenai buku ini. Bagi teman-teman yang ingin meminjam buku rohani seperti buku ini atau buku rohani lainnya, bisa menghubungi DM Instagram PMKWNJ, yaitu di @pmkwnj. Terima kasih sudah mendengarkan sharingku, Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu tadi video sharing buku dari Humpus PMK UNJ. Gimana, menarik kan buku-bukunya? Teman-teman yang mau membaca buku rohani, PMK UNJ menyiapkan fasilitas tersebut. Teman-teman dapat menghubungi melalui DM IG PMK UNJ ya. Yuk kita sama-sama baca bukunya. Terima kasih. Kepada pendoa syafaat, dipersilakan. Baik, kakak, abang, teman-teman semuanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap penyertaan dan berkat-Mu Tuhan yang tak henti-hentinya kami curahkan kepada kami semua. Terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan yang Engkau beri saat ini, sehingga kami bisa bertemu dan bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di Zoom virtual ini. Ya Bapa, terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi terang bagi kehidupan kami dan dapat menjadi penuntun bagi setiap langkah kehidupan kami. Biarlah kami boleh hidup berpengharapan hanya di dalam-Mu saja. Kiranya Engkau juga yang memberkati Bang Febian yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati ia dan keluarganya, pakailah ia seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang hadir pada hari ini. Kiranya Engkau sertai dan Engkau berkati setiap apa yang jemaat-Mu kerjakan. Kiranya juga Engkau memberkati mereka yang belum sempat hadir pada hari ini Tuhan. Jika mereka dalam keadaan lemah, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami juga Tuhan telah memberikan dan mempersembahkan rasa ucapan syukur kami. Biarlah persembahan kami menjadi upaya yang harum dan bukan hanya terlihat dari fisik, namun hati kami Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan atas sukacita di bulan ini, yaitu kakak abang dan teman-teman kami yang telah atau sedang berulang tahun pada saat ini Bapak, yaitu dari FMIPA ada Yeremia Pendidikan Kimia 2021, Bang Rizky Pendidikan Fisika 2018, Sarah Fisika 20, dan Bang Johannes Matematika 16. Dari FIS ada Thomas Ikom 20 dan Elim Humas 20. Dari FBS ada Kayomi Tari 18, Elizabeth Musik 21, Malia Prancis 20, Setianri Musik 20, Stefani PBSI 21, Kak Caca Tari 19, dan Frederick Musik 20. Dari FE, ada Dian Septi KC Mene 20, Jakaria Dedi Syagian EA 21,
Kamarin Tandamayanti Mened 17, Yeskel Ringgas Panjaitan EA 20, dan Kak Yudit Kezia Siringo-Ringo EA 19. Dari FT ada Kamu Tiara PKK 14, Bang Yosia Busana 14, Javier Mesin 21, Bang Esau PT IK 18, Kak Presia Boga 19, dan Angel PKK 21. Dari VIP ada Jessica Deborah PGSD 20, ada Vera PGSD 20, dan Asnat PGSD 20. Dan dari FIK ada Kak Amartia PKO 16. Kiranya nama-nama yang kami sebutkan tadi Tuhan boleh Engkau beri kesehatan, umur yang panjang, dan berkat boleh terus bertambah di setiap perpanjangan usia mereka. Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk kondisi kampus kami saat ini, yang di dalamnya kami sertai mimpi, harapan, dan cita-cita kami kelak. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati apapun yang ada di dalamnya, baik itu dosen, staf dan pegawai, sarana prasarana kampus, serta mahasiswi dan mahasiswa kampus. Kiranya semuanya berada di dalam dan di bawah naungan Tuhan. Tuhan, sedikit banyak doa yang kami sampaikan, kami tidak luput dari tempat keberadaan kami saat ini, yaitu bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan, yang saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19 Tuhan. Sertailah pemimpin-pemimpin negara kami dalam menyediakan kebutuhan negeri kami untuk memerangi pandemi ini. Bantulah mereka untuk bisa menyediakan pemeriksaan kesehatan yang dibutuhkan Tuhan, dan untuk tenaga kesehatan yang saat ini berjuang juga, kami menyerahkan semuanya padamu saja Tuhan. Kami juga berdoa buat diri kami sendiri dan keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau yang menjaga kami pribadi lepas pribadi. Berkati setiap langkah kaki kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Yakinkan kami untuk selalu menaruh kepercayaan kepadamu di setiap sisi kehidupan kami. Berkati juga kami Tuhan di setiap langkah kehidupan kami yang penuh dengan ketidakpastian, pergumulan, dan masalah yang menghadang. Kami percaya bahwa Engkau baik dan Engkau senantiasa melakukan hal-hal baik di setiap kehidupan kami. Ajarlah kami untuk tetap senantiasa kepadamu Tuhan dan setia kepadamu di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami Tuhan yang kami perbuat sepanjang hari-hari kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan saat Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan telah memberikan pengharapan bagi kita, bukan sekedar janji pengharapan yang kosong, tetapi kuasa-Nya akan menyertai dan menguatkan kita menjalani pergumulan hidup. Sebelum mengakhiri ibadah, mari kita sama-sama berkomitmen kepada Tuhan untuk berjuang dan tekun berpengharapan. Mari nyatakan komitmen kita dengan menyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadikan
rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kepada Bang Febian dipersilakan untuk menutup ibadah kita di dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Ya Bapak, tolonglah supaya seperti yang kami nyanyikan tadi ya Tuhan, kami bisa terus berserah kepada rancangan-Mu di dalam hidup kami, secara khusus ketika memang Engkau mengizinkan ada kesulitan, tantangan hidup, biarlah kami terus percaya dan terus setia hidup sebagai murid-murid-Mu di dalam mengerjakan studi kami, di dalam hidup masyarakat, ataupun di tengah keluarga, dan juga bangsa dan negara ini. Sehingga kami bisa mengalami kasih dan kuasa-Mu yang besar, yang tak hingga. Demikian juga orang-orang sekitar kami bisa melihat, mengalami, ataupun menyaksikannya, dan atas anugerah-Mu, mereka juga bisa mengenal Engkau ya Tuhan. Rencana-Mu bisa tergenapi. Makasih ya Tuhan untuk kesempatan bisa beribadah kepadamu bersama-sama dalam persekutuan ini dan juga belajar dari firman-Mu. Setelah ini dalam berbagai hal yang akan kami kerjakan, kiranya Tuhan terus menyertai kami, sehingga apapun yang kami kerjakan, kami bisa menjadi berkat bagi orang sekitar kami bisa memuliakan nama-Mu ya Tuhan, dan juga kami terus mengalami kasih dan kuasa-Mu yang besar, tak terhingga itu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ibadah telah selesai. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu teduh secara pribadi. Selamat mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan berkati.
Teman-teman jangan lupa mengisi lembar evaluasi di kolom chat. Terima kasih, Kak. Ya, saya live duluan ya teman-teman. Mau ada teror lagi.